warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat semua. Perkenalkan, nama saya Yuliana SPD, calon guru penggerak angkatan 9, unit kerja SMA Negeri 4 Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Dengan fasilitator Bapak Peri Misdi SPD dan pengajar praktik Bapak Hadi Kurniawan SPD. Berikut adalah koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Dan apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap individu. Langkah yang dilakukan dalam pembelajaran berdiferensiasi adalah yang pertama menentukan tujuan pembelajaran, yang kedua memetakan kebutuhan belajar murid, yang ketiga menentukan strategi serta penilaian yang akan digunakan, yang keempat menentukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang akan dijalankan. Ada 3 aspek kebutuhan belajar murid. Yang pertama adalah kesiapan belajar murid, yang kedua minat murid, dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Selanjutnya yang kedua adalah minat belajar murid. Setiap anak memiliki minat yang berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya adalah profil belajar murid. Profil belajar murid mencakup lingkungan, budaya, gaya belajar, serta kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Yang pertama, mengamati perilaku murid-murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, mereview dan melaksanakan refleksi terhadap praktik pengajaran. Yang keempat, berbicara dengan guru murid sebelumnya. Yang kelima, membaca rapot murid di kelas sebelumnya. Yang keenam, menggunakan berbagai nilai formatif dan diagnostik. Adapun strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran, yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses, dan yang ketiga, diferensiasi produk. Yang pertama, diferensiasi konten. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari seperti kurikulum. Yang kedua, diferensiasi proses. Diferensiasi proses adalah kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Yang ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi produk merupakan bukti yang menunjukkan apa yang murid pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Keterkaitan modul 1.1 dan 2.1. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan modul 1.2 dan 2.1. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak kepada murid, reflektif, mandiri, inovatif, untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Keterkaitan modul 1.3 dan 2.1. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dan yang terakhir, keterkaitan modul 1.4 dan 2.1. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, murid dan guru harus memiliki kesepakatan
terakhir, keterkaitan modul 1.4 dan 2.1. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, murid dan guru harus memiliki kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.